Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Persikabo dengan Madura United, di mana Madura United berhasil memperoleh kemenangan dengan skor 0-3, dan dengan hasil ini Madura United berhasil ya untuk menciptakan 2 kemenangan secara beruntun. Sedangkan untuk Persikabo ini 3 pertandingan terakhir memperoleh kekalahan, ya, bahkan kemasukan 9 gol dalam 3 pertandingan terakhir. Jadi untuk Persikabo di pertandingan kali ini tentu ini merupakan pertandingan pertama dari Coach Aji Santoso. Yang saya ingin lihat adalah dari sektor tengah Persikabo, apakah sudah ada evaluasi yang terlihat signifikan belum dari Coach Aji Santoso. Lalu yang kedua dari mental para pemain Persikabo. Ya, sedangkan untuk Madura United saya bilang tinggal melanjutkan konsistensi. Karena perform dari Madura United ya sepanjang saya menonton, saya bilang sudah konsisten, walaupun sempat kalah dari Rans, tapi saya bilang tetap konsisten untuk permainan Madura United. Ya, jadi di pertandingan babak pertama, kalau kita lihat dari line up kedua tim ya, Persikabo di sini tidak memainkan Roni Sugeng dari awal. Jadi Yamazaki dimainkan menggantikan posisi Roni Sugeng. Ya, jadi Yamazaki memiliki peran sebagai gelandang box to box yang lebih mensupport ke penyerangan dan juga membantu Manahati Lestusen ketika bertahan. Sedangkan untuk Madura United di sini Jaja nggak bisa bermain. Jadi posisinya diganti oleh Rivera dan posisi box to box diisi oleh M. Tahir. Lalu Jaja juga di bangku cadangan ya. Jadi Malik Rizaldi yang dimainkan dari awal dan Yuda tetap bermain di sektor kanan. Jadi kalau kita lihat di babak pertama, sebetulnya dari permainan Persikabo ya, dari awal-awal menit, ini bola possession-nya sudah terlihat hidup. Saya sudah berharap kalau pertandingan ini bisa seru, yang artinya jual beli serangan dari kedua tim akan terlihat banyak. Ya, jadi untuk Persikabo terlihat bola possession-nya sudah mulai bisa nih diambil atau mengambil alih permainan lah. Mungkin sempat di 15 menit awal Persikabo menguasai bola possession. Sedangkan untuk Madura United di awal-awal menit memang terlihat belum menemukan permainannya karena Persikabo bermain cukup pressing ya ketika kehilangan bola. Tapi sebetulnya untuk Madura United ketika membangun serangan itu lebih efektif. Malik Rizaldi ini bermain cukup bagus. Ya, sudah ada peluang yang diberikan dari Brandao. Itu assist dari Malik Rizaldi ya yang memberikan crossing long ball, tapi bolanya terlalu tinggi. Jadi Brandao nggak maksimal untuk memberikan headingan on target. Ya, tapi at least sudah ada peluang yang berbahaya dari Madura United. Lalu yang kedua peluang dari Brandao lagi, di mana Alex Van Gin yang melakukan overlap ke depan, melakukan switch position dengan Malik Rizaldi. Dan di sini Brandao on target, tapi sayangnya Al Malik masih bisa mengclearance bola itu. Padahal itu peluang emas dari Brandao ya. Biasanya bola-bola headingan seperti itu Brandao bisa menciptakan sebagai gol. Tapi ya ini Al Malik membuktikan kualitasnya bisa menebak arah bola. Ya, lalu Brandao juga ada peluang lagi dari corner kick yang melakukan salto, tapi masih bisa kebentur dari pertahanan Persikabo. Jadi artinya bahwa skema penyerangan Madura United ini lebih efektif. Sedangkan Persikabo ketika membangun serangan itu sama sekali nggak ada kreativitas. Memang bisa melakukan bola possession, tapi ketika melakukan penyerangan sama sekali nggak ada kreativitas. Karena yang saya lihat adalah peran dari Yamazaki. Sudah berapa kali saya mengkritik perannya Yamazaki. Ini satu pemain ya, kalau saya bilang seperti nggak ada jiwa spirit untuk bermain, seperti nggak ada jiwa perjuangan gitu loh untuk bermain. Untuk bertahan seperti lemes, untuk melakukan penyerangan juga lemes, terlalu lambat. Padahal ini kan posisinya sebagai pemain box to box, yang artinya harus lebih aktif ya untuk mencari ruang, lalu saat bertahan bisa cepat untuk melakukan transisi pertahanan, tapi sama sekali nggak terlihat, terlalu lambat kalau menurut saya Yamazaki. Inilah faktor yang membuat kreativitas Persikabo belum terlihat hidup. Ujung-ujungnya mengandalkan sektor sayap. Makanya kalau kalian lihat untuk pertahanan Madura United itu yang paling banyak melakukan duel sengit ya di posisinya Alex Van Gin dengan Koko Ari. Hampir Kleberson dengan Farudin Arianto ini sama sekali seperti nggak banyak mendapatkan tekanan yang cukup berbahaya. Peluang yang tercipta dari Persikabo pun itu hanya ada satu dari Varela di babak pertama. Itu juga melakukan shoot dari luar kotak penalti.
karena terlalu sulit penyerangan Persikabo bisa masuk ke area pertahanan dari Madura United. Jadi ya ini perform dari Yamazaki menurut saya yang harus diberikan evaluasi. Lalu untuk Madura United ketika melakukan penyerangan memang terlihat dari sektor Malik Rizaldi yang lebih hidup. Overlap dari Alex Van Gin juga terlihat lebih hidup daripada di posisinya Koko Ari atau Yuda. Ya, saya juga ingin memberikan kritik juga kepada Yuda, tapi yang positif. Kalau Yuda harus bisa memanfaatkan kesempatan emas ini untuk membuktikan kalau Yuda ini memang bisa bermain bagus. Karena terlihat di pertandingan kali ini, Yuda belum bisa mencari positioning yang bagus. Lalu yang kedua, Yuda juga belum bisa terlihat melakukan passing kapan waktunya, melakukan shoot kapan waktunya, dan juga kapan memberikan passing long ball kepada Brandao. Ini masih belum terlihat. Padahal skill individu dari Yuda ya menurut saya sudah cukup bagus. Memiliki kecepatan, berapa kali bisa melakukan skill individu. Tapi visi permainan juga perlu diterapkan. Nah ini saya berharap pelatih atau nanti dari internal Madura United ini bisa memberikan evaluasi kepada Yuda. Kalau visi permainan juga harus diterapkan. Ya, ini Yuda semoga bisa membuktikan nih, karena kesempatan emas nih Yuda bisa bermain terus, walaupun bermain biasanya hanya di babak pertama. Tapi is okay, 45 menit ini bisa membuktikan kalau Yuda memang pemain bagus. Ya, ini Yuda harus bisa membuktikan nih kesempatan emas bisa bermain dengan tim utama loh di Madura United ya. Jadi terlihat, jadi penyerangan lebih banyak dibangun dari sektornya Malik Rizaldi. Dan akhirnya Rivera juga bisa menciptakan gol itu melalui sektornya Malik Rizaldi ya, yang melakukan skill individu melabuhi Kemal, lalu melakukan intercept ke dalam dan memberikan passing ke Rivera. Ya, jadi memang terlihat kreativitas dari penyerangan Madura United saya bilang cukup bagus. Switch position antara Alex Van Gin dengan Malik Rizaldi dengan Rivera itu terlihat sangat berkreativitas sekali. Ya, jadi positioning Brandao sangat enak. Brandao ini seperti sudah paham kalau bola ini seperti kapan timingnya diarahkan untuk Brandao bisa melakukan headingan. Ini seperti sudah terlihat chemistry dari pemain penyerangan Madura United ini saya bilang memang konsisten. Walaupun Jaja nggak bermain. Ya, lalu kita masuk di babak kedua. Ya, artinya Persikabo saya ingin lihat perubahan apa yang akan dilakukan oleh Coach Aji Santoso, terutama dari sektor tengah dan juga perform dari Yamazaki. Ya, sedangkan untuk Madura United ya tentunya tinggal konsisten karena di babak pertama sudah bermain cukup bagus, menciptakan peluang juga cukup banyak, ya, dan bisa unggul cepat, unggul dulu ya, bukan unggul cepat, unggul dulu 0-1. Nah, di sini Madura United akhirnya memasukkan Bayu Gatra menggantikan Yuda. Sedangkan untuk Persikabo di sini ya memasukkan Febrian menggantikan Komarudin, lalu ada Hidayat juga bermain menggantikan Komarudin ya, Febrian menggantikan Kemal, sorry. Ya, jadi memang kalau saya lihat Coach Aji Santoso memang melakukan penyegaran agar pemain Persikabo bisa lebih fight lagi untuk mencari gol atau menciptakan peluang. Tapi sebetulnya dari sistem permainannya Persikabo ini belum ada perubahan. Kalau saya bilang tetap monoton. Tapi alasannya monoton ini karena para pemain Persikabo ini seperti nggak ada daya juang untuk bisa lebih fight lagi melakukan penyerangan. Ya, dan di sini akhirnya justru Madura United yang bisa unggul lagi melalui golnya Rivera. Dan kalau saya bilang gol kedua dari Madura United itu ada kesalahan juga dari Al Malik yang kurang jeli untuk memberikan passing pendek. Karena posisinya Bayu Gatra sudah melakukan pressing atau sudah didekat oleh pemain yang diberikan passing dari Al Malik. Dan akhirnya Bayu Gatra langsung memberikan pressing dan bisa mendapatkan bola dan berikan ke Rivera dan menjadi gol. Ya, jadi kedudukan 0-2 untuk Madura United. Nah, disinilah saya baru lihat PR yang serius dari Persikabo untuk Coach Aji Santoso adalah bagaimana para pemain Persikabo ini seperti kehilangan jiwa bertarung di atas lapangan. Seperti sudah lemas ketika Madura United ini unggul 0-2. Kalian bisa lihatlah permainan Persikabo ini ketika tertinggal 0-2 itu seperti konsentrasinya ini buyar. Ya, tapi memang Coach Aji Santoso juga mungkin melihat bahwa pemain Persikabo ini harus dilakukan penyegaran. Makanya Yandi Sofyan dimainkan, Varela diganti, Roni Sugeng akhirnya dimainkan menggantikan Yamazaki.
Dan memang terlihat pergantian pemain ini minimal ada dampak positif, yaitu pemain Persikabo lebih terlihat fight lagi. Tapi ya menurut saya pemain Persikabo harus tetap fight apapun keadaannya. Jangan hanya mengandalkan pergantian pemain. Yang artinya para pemain Persikabo harus tetap fight dari awal menit hingga akhir apapun keadaannya. Sama seperti Madura United ketika lawan Bali United. Ya, Madura United ketinggalan 1-0, lalu yang kedua Madura United bermain dengan 10 orang. Tapi jiwa fighting spiritnya ini tetap ada dari pemain Madura United. Nah, inilah yang saya bilang pemain Persikabo juga harus bisa mengambil contoh dari permainan Madura United yang tetap bermain fight apapun keadaannya. Ya, karena kan gol kedua dari Madura United itu di menit 60. Artinya masih ada kesempatan selama 30 menit, ya at least Persikabo bisa mencuri gol lah minimal. Tapi ini sama sekali nggak terlihat. Memang jiwa fighting spiritnya terlihat lebih bagus lagi ketika pemain-pemain Persikabo dilakukan banyak rotasi. Tapi untuk menciptakan peluang juga nggak terlalu banyak. Paling ada satu lah peluang emas dari Yandi Sofyan itu. Ya, yang melakukan shoot tapi masih ke samping gawangnya Wawan Hendrawan. Ya, dan terlihat sekali gol ketiga dari Madura United itu Malik Rizaldi. Itu sangat terlihat kalau pemain belakang Persikabo ini seperti sudah berharap itu bola goal kick atau mungkin offside posisi Malik Rizaldi. Karena nggak ada yang mengejar itu posisinya Malik Rizaldi. Bahkan saya baru melihat kalau pertandingan sepak bola menciptakan golnya seperti ini dari Malik Rizaldi. Ini saya baru lihat jujur. Selama saya melihat pertandingan sepak bola, baru lihat proses gol seperti ini untuk Madura United dari Malik Rizaldi yang benar-benar banbewan dengan Al Malik. Ya, jadi yang saya berharap untuk Persikabo, terutama dari Coach Aji Santoso, PR yang serius adalah membangun atau membakar semangat para pemain Persikabo agar tetap bisa fight apapun keadaannya. Apapun, walaupun Persikabo keadaannya tertinggal 0-1, 0-2, tapi selama pertandingan ini masih berjalan, ya harus tetap bisa fight. Ini yang saya inginkan atau kesimpulan saya lah untuk Persikabo di pertandingan kali ini. Sedangkan untuk Madura United, ya kalau dilihat dari permainannya, ya sudah sangat sempurna. Kreativitas serangan terlihat, peluang yang tercipta ya itu cukup banyak. Transisi dari permainan sayapnya Madura United itu juga cukup bagus. Malik Rizaldi dengan Bayu Katra berapa kali bisa melakukan switch position dengan Koko Ari maupun Alek Vanjin. Jadi penyerangan Madura United memang terlihat sangat berkreativitas. Ya walaupun di sini juga Sousa melakukan rotasi pemain ya, seperti Rian bermain, lalu ada Rama ya, Rama juga bermain, lalu Peto bermain, El Capitano Slamet Nur Cahyo juga bermain. Ya tinggal melakukan rotasi pemain karena Madura United sudah unggul 0-3. Tapi itu sebenarnya juga masih ada peluang-peluang yang bisa diciptakan dari Madura United dengan rotasi pemain. Artinya sektor belakang dari Persikabo ya saya lihat seperti sudah ngedown mentalnya. Jadi fokus dalam pertandingan sudah hilang. Ini ya, jadi kesimpulan saya untuk Madura United dengan Persikabo ya masalah mental menurut saya yang sangat terlihat kontrasnya lah. Masalah jiwa spirit bertarung di atas lapangan. Ini yang saya lihat kontras sekali perbedaannya dari Madura United dengan Persikabo. Padahal secara skema permainan sama-sama bola possession. Ya, jadi Persikabo kalau saya bilang jadikan kekalahan ini sebagai motivasi untuk kedepannya nanti bisa lebih fight lagi dalam pertandingan. Ya, jadi untuk Persikabo tetap semangat ini dengan kekalahan ini menjadi tolak ukur sekali bertemu dengan Madura United, bisa menjadi contoh apa aja yang perlu dievaluasi oleh Coach Aji Santoso. Dan kesimpulan saya ya di masalah mental atau spirit para pemain Persikabo ini. Ya, jadi tetap semangat untuk Persikabo. Sedangkan untuk Madura United ya selamat ya, kalian mendapatkan 3 poin. Ini sudah kemenangan yang cukup sempurna menurut saya untuk Madura United. Memperoleh 3 poin, bermain sebagai tim tamu, kreativitas juga terlihat sangat bagus. Penampilan Malik Rizaldi ya saya bilang cukup bagus. Rivera juga cukup bagus positioningnya. Chemistry pemain-pemain dari Madura United juga terlihat sangat kompak. Ya sudah, seperti ini Madura United tinggal butuh konsistensi aja. Tidak adanya Jaja juga terbukti nggak ada masalah. Ya, jadi tinggal konsisten aja untuk Madura United. Ya, jadi selamat untuk Madura United. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. See you.